Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Senang bertemu dengan kalian kembali. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan tutorial penggunaan aplikasi Microsoft Form. Sebelum saya melanjutkan tutorial ini, saya mohon dukungannya terhadap perkembangan channel saya. Tolong like, share, dan subscribe-nya Nopri Pardianson Channel. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk like, share, and subscribe-nya ya guys. Oke guys, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tutorial Microsoft Form di mana aplikasi Microsoft Form ini bisa kita gunakan untuk membuat absen, biodata, dan soal ulangan baik ulangan harian, PTS, maupun soal ulangan semester. Pada tutorial yang minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat soal ulangan harian dengan menggunakan aplikasi Microsoft Form. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali supaya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, para YouTuber bisa lebih paham lagi bagaimana cara membuat soal ulangan, baik itu ulangan harian, PTS, maupun PAS. Langkah pertama, untuk kita membuat soal ulangan harian ini, kita klik untuk bagian yang kuis baru. Nah, di sini ada bagian kuis yang baru. Kita cari yang halaman kuis tanpa judul ini. Nah, kuis tanpa judul ini kita fungsinya untuk membuat apa kop suratnya, apa masalahnya, apakah mau buat soal PTS atau ulangan harian, kita buat judulnya terlebih dahulu apa yang mau kita buat. Nah guys, ini sudah dibuat judul untuk soal apa yang kita buat. Di sini kita tulis soal PAS, soal ulangan harian. Bukan soal ulangan harian, tapi soal akhir semester. Sementara deskripsinya kita tulis jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya untuk pembuatan soal, kita klik tanda tambah di sini untuk memulai membuat soal yang pertama. Di sini ada berbagai macam pilihan. Ada pilihan ganda yang tanda pilihan ini ada dalam bentuk teks, ada dalam bentuk grafik penilaian, dan dalam bentuk misalnya tanggal yang mau digunakan. Nah, kita coba yang pertama dengan menggunakan opsi pilihan ganda. Nah, sudah terdapat di sini pilihannya. Nah, misalnya kita ingin membuat soal yang pertama. Misalnya di sini kita buat. Nah, misalnya kita buat siapa gubernur Bengkulu sekarang. Opsi yang pertama kita misalnya buat Rohidin. Opsi yang kedua misalnya kita buat di sini Helmi. Nah, apabila terasa kurang cukup dua buah option choice ini, kita bisa klik tambah opsi di sini untuk menambah pilihan yang akan kita berikan. Tetapi kalau sudah merasa cukup dengan dua pilihan, cukup opsi 1 dan opsi 2 saja. Nah, di sini kita bisa centang mana jawaban yang salah dan yang benar. Kalau ingin mencentang jawaban yang benar, berarti kita klik tanda betul di sini. Nah, kebetulan yang benar jawaban di sini adalah Rohidin. Maka ini tulisannya jawaban yang tepat. Kita klik di sini. Nanti ketika anak menjawab jawaban Rohidin, maka dia akan mempunyai nilai. Sementara kalau kita menjawab misalnya jawabannya Helmi, boleh juga di sini kita tampilkan pesan kepada responden yang memilih jawaban ini. Apabila kita mengklik ini, maka nanti ketika anak memilih jawaban ini akan muncul semacam pesan, tetapi kita buat dulu pesannya. Misalnya di sini. Wah. Nah, di sini. Wah jawaban jawabanmu sah. Nah, di sini jawabanmu. Nah, setelah kita mengetik jawabanmu salah, nanti akan muncul bentuk soal seperti ini di mana jawaban yang benar telah dicentang kepada
option choice yang bertulisan Drohidin. Sementara untuk jawaban yang salah yang Helmi, nanti ketika anak menjawab maka akan muncul aplikasi wah jawabannya salah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu membuat soal untuk soal yang kedua. Kalau tadi kita telah membuat dalam bentuk esai, sekarang kita coba dalam bentuk jawaban berupa jawaban singkat ataupun esai. Maka di sini kita pilih ini yang aplikasi yang tanda tambah yang teks. Nah, di sini guys, kalau kalian ingin membuatnya, nah di sini. Nah, di sini untuk jawaban singkat ini ada berupa poinnya. Boleh nanti kita isi poin berapa soal yang kalian buat, supaya apakah misalnya 5 berarti poinnya misalnya dibuat 20 supaya jawabannya tetap 100. Nah, di sini jawabannya berupa jawaban panjang atau jawaban singkat. Kalau dia berupa jawaban panjang, kalian klik di sini. Berarti jawabannya berupa jawaban panjang. Tetapi kalau jawabannya singkat, tidak usah kalian klik. Nah, kemudian ini harus diisi atau tidak jawabannya. Maka kalau memang harus diisi, ya kalian klik di sini, harus diisi. Tanda 3 yang ada di sini, tanda 3 ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ada tanda 3 di sudut kanan bawah. Nah, ini untuk membuat kalau misalnya kita ingin membuat soal dalam bentuk matematika. Nah, soalnya sudah jadi dalam bentuk matematika. Nih, pertanyaannya. Misalnya di sini dibuat pertanyaannya, kita hapus dulu. Nah, ini contoh aplikasi matematika yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita buat 24. Nah, lebih besar dari 26 dikurang misalnya akar kuadrat 12. Nah, kita tutup di sini. Oke, sama dengan dulu, sama dengan sama dengannya nggak di sana tapi di sini. Sama dengan, kita klik oke. Nah, masukkan jawaban nanti kita. Misalnya di sini kita ingin menjawab jawabannya. Nah, setelah kita masukkan jawabannya di sini, maka kita sudah selesai membuat untuk soal matematika yang kedua. Ini Bapak-bapak Ibu-ibu, untuk selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu bisa praktekkan seperti yang saya buat untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Kemudian kita klik di sini. Nah, temanya ini untuk membuat aplikasi warna Bapak-bapak Ibu-ibu untuk mempertambah cantik tampilan Microsoft Form kita ketika kita ingin membagikan kepada anak-anak. Nah, kalau terasa semuanya sudah siap, maka tinggal kita klik bagikan di sini untuk membagikan kepada anak-anak. Kita klik. Nah, ini sudah kita bagikan kepada anak-anak. Nah, sudah ada kita bagikan di sini. Nah, di sini ada tampilan. Nah, kirim dan kumpulan respon. Hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Maksudnya ini adalah orang yang ada di grup. Misalnya kita ingin menggrup di grup WA, maka kita di grup WA saja yang bisa merespon jawaban kita. Tetapi kalau memang misalnya kita ingin orang seluruh yang melihat aplikasi link ini supaya bisa menggunakan, maka kita klik siapapun yang memiliki tautan dapat meresponnya. Nah, ini link yang bisa kita gunakan. Tinggal kita copy, kemudian kita kirim melalui aplikasi WhatsApp, bisa ke WhatsApp webnya. Kemudian di WhatsApp web nanti kita pastikan, maka aplikasi soal ulangan harian,
sudah sampai ke anak dan bisa dikerjakan. Nah, bagaimana cara untuk kita melihat cara mengerjakannya? Bisa kita lihat di sini di pratinjau. Nah, kita coba untuk mengerjakan apa yang dibuat, hasil yang kita buat anak-anak tadi. Nah, di sini. Nah, ada tanda ini untuk suara, untuk anak-anak yang mempunyai keterbelakangan sehingga dia tidak bisa melihat aplikasi ini melalui aplikasi Microsoft Form. Ada di bantuan yaitu bisa bunyinya pembaca imersif bagi anak-anak yang tunanetra sehingga dia masih bisa mengerjakan soal dengan mendengarkan suara yang ditampilkan. Nah, ini hasil kerja kita tadi. Ada 2 buah soal yang bisa kita kerjakan. Pom. Nah, di sini guys, kita lanjutkan dengan aplikasi berikutnya. Kalau tadi kita ingin membuat soal ulangan, maka di sini di Microsoft Form ada juga aplikasi di mana kita bisa membuat absen ataupun biodata anak secara online. Bagaimana caranya? Dengan kita mengklik yang formulir baru tadi yang sudah saya buat. Kita kembali dulu kalau lupa. Nah, yang ini formulir baru ini untuk membuat absen maupun biodata. Nah, kita klik di sini ada tulisan formulir tanpa judul. Kita buat apakah kita ingin membuat absen atau kita ingin membuat biodata. Misalnya saya ingin membuat sebuah absen, maka di sini kita akan tulis absen online. Nah guys, ini kita sudah buat absen online dan di deskripsinya kita sudah buat juga tanggal 18 Juli 2020. Ini untuk absennya. Kemudian kita klik tanda tambah untuk menambah apa yang ingin kita tambahkan. Nah, karena kita berupa absen, maka di sini kita harus membuat langkah awal jelas nama siapa yang akan ditulis dulu. Misalnya ini, nama. Nah, karena kalau absen harus tahu namanya dulu dong, baru nanti absennya hadir atau sakit segala macam, maka kita klik di sini namanya, ya. Nah, guys, sudah kita tulis nama lengkapmu. Nah, di sini masukkan jawaban Anda, itu option ini siswanya terserah nanti karena nama kan. Nah, di sini ada tulisan jawaban panjang dan harus diisi. Karena di sini saya membuat nama lengkapmu, maka di sini jawabannya berupa jawaban panjang. Jangan jawaban singkat, karena kalau jawaban singkat bisa saja anak membuat nama panggilannya saja. Oke, ini karena nama panjang. Ini harus diisi. Nah guys, selanjutnya setelah nama lengkap, biasanya absen itu ada keterangannya. Hadir, sakit, ataupun alpa. Karena ada 3 option choice, maka kita pilih yang pilihan. Nah, di sini kita klik tulisan keterangan. Apa keterangannya? Nah guys, ini sudah saya buat keterangannya. Nah, opsi yang pertama misalnya kita jawabnya hadir. Opsi yang kedua misalnya terlambat. Nah, bisa juga kita tambahkan opsi kalau masih ada yang ingin. Oh, misalnya kita tambahkan opsinya ada, Pak. Misalnya untuk opsinya sakit. Oke, boleh. Ini opsi yang ketiganya. Di sini kita buat. Nah, guys, kita telah menuliskan kata sakit. Nah, kalau memang masih ada lagi yang ingin kita tanyakan kepada anak, boleh kita klik tanda tambah ini. Nah, tanda tambah yang ada tulisan tambahkan baru. Tetapi menurut saya cukup ya, karena untuk absen tidak usah banyak, cukup nama lengkap, dia hadir, sakit, atau terlambat. Nah, kalau sudah guys, kalian klik yang tombol sebelah kanan yang ujung, yaitu kata bagikan, sama seperti
waktu membuat soal. Nah, ini ada tampilan hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Kita klik yang siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, ini ada linknya guys. HTTP Form Office Fix Respond. Tinggal kita kopikan. Kita copy, Ctrl C di sini. Setelah itu kita salin dan kita kirimkan ke, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, supaya anak bisa membaca absen kita. Nah, ini absen online telah selesai kita buat. Bagaimana caranya guys untuk melihat apakah anak telah mengisi absen atau tidak? Setelah link ini dikirimkan ke WhatsApp, misalnya melalui aplikasi WhatsApp web, dan anak-anak mulai membuka link ini dan dia menjawab apa yang ada di link itu, kita bisa lihat di pratinjau ini. Nah, ini pratinjau. Ini hasil absen online yang ingin kita buat, guys. Kita coba isi ya, guys, untuk membuktikan absennya sudah bisa dipakai atau tidak, guys. Nah, guys, di sini ada tulisan nama lengkapmu. Misalnya saya buat nama lengkapmu Tina Tun, misalnya. Tina Tun, keterangannya hadir. Nah, di sini guys. Nah, tinggal kita kirim guys. Oke, nah ini sudah ada. Terima kasih, tanggapan Anda telah dikirim. Kalau sudah ada tanda seperti ini guys di akun anak-anak, maka jawaban atau rekaman kalian sudah dikirim dan sudah masuk ke guru yang membuat absen online, biodata online maupun soal-soal ulangan secara online. Nah guys, sekarang kita kembali lagi untuk melihat. Nah, ini kita kembali ke akun guru. Kita lihat. Nah guys, nah ini akun guru yang membuat, respon sudah ada satu. Berarti sudah ada satu orang anak yang mengabsen. Kita buka guys. Oke guys. Nah, responnya ada satu orang. Berarti satu anak sudah membuat ini absennya, melakukan absen. Dengan kecepatan mengabsennya sekitar 39 detik, statusnya aktif. Nah, ini guys, di bawah ini guys, ini tandanya buka di Excel guys, untuk melihat data nama-nama anak. Sama seperti pembuat soal tadi, akan tampil nama anak dan keterangannya hadir, sakit, atau alpa. Tinggal kita merekapnya saja guys, sebanyak berapa orang anak yang mengirimkan jawabannya kepada kita. Nah, cukup mudah kan guys? Nah, kita sudah bisa membuat absen. Nanti kita juga bisa membuat biodata. Bagaimana dengan biodata? Sama dengan cara pembuatan absen online. Tinggal buat judulnya apa, kemudian ditambahkan yang baru. Bisa kita tulis siapa namamu. Hampir sama dengan pembuatan absen online. Mau lihat hasilnya, kita tinggal klik pratinjau seperti yang tadi. Oke guys, saya rasa semuanya sudah saya jelaskan mengenai Microsoft Form. Saya rasa cukup sudah tutorial kita pada malam hari ini. Terima kasih guys telah bergabung bersama Nopri Pardianson Channel. Dan saya akan lanjutkan lagi dengan tutorial yang lain pada kesempatan yang lain. Don't forget, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk akun saya Nopri Pardianson Channel. Karena saya butuh bantuan Anda untuk kelanjutan dari channel saya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron.